Halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu penemuan yang saya baca dari Quora Internasional. Jadi di artikel situ bahasa Inggris, ini saya translate ke Indonesia, yang menurut saya itu menarik. Nah, apa sih menariknya? Seperti yang ada di judul, yaitu bagaimana ketika Anda ingin merasa bahwa ingin menyerah gitu. Nah, berikut ini yang dipaparkan oleh penulis di sumber aslinya Quora. Ini saya sebutkan dari Nela Kanovic. Jadi saya langsung berikan penjelasan dalam bahasa Indonesia juga. Jadi setiap kali Anda merasa ingin menyerah, otak Anda yang mencoba memberitahu Anda sesuatu. Ya begitu. Lalu apa sih yang harus Anda lakukan itu? Begini, luangkan waktu sejenak untuk menyimak ini. Langkah pertama, tanyakan pada diri Anda apa yang melatar belakangi kebiasaan Anda untuk selalu menyerah. Seperti, apakah takut tidak mampu melakukan sesuatu dengan sukses atau mungkin lebih berhasil daripada orang lain? Yang kedua, apakah kurangnya pengetahuan Anda tentang sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas? Lalu yang ketiga, apakah Anda merasa pekerjaan terlalu berat, terlalu banyak, atau terlalu lama sehingga Anda selalu kehabisan waktu? Menarik ya. Lalu yang kedua, identifikasi satu hal yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jadi, jika Anda takut tidak berhasil, apa sih yang diperlukan untuk menghilangkan rasa takut itu? Bisakah Anda untuk melatih suatu keterampilan secara teratur untuk membuat rintangan tampak tidak terlalu menakutkan? Lalu, jika Anda tidak memiliki pengetahuan di mana dan bagaimana Anda dapat mempelajari apa yang Anda butuhkan, sumber daya, buku, film, podcast, kelas, atau orang mana yang Anda pelajari. Terus, jika Anda menemukan pekerjaan itu berlebihan, bagaimana Anda bisa menguranginya? Apakah ada teknik yang dapat Anda gunakan? Misalnya, teknik Pomodoro untuk mengatur waktu Anda dengan lebih baik. Nah, menariknya di sini teknik Pomodoro ini sering saya terapkan juga pada pekerjaan yang kira-kira pekerjaan rutin, bisa diperkirakan waktunya berapa lama dan yang tidak terlalu berat gitu. Nanti saya akan membahas lebih jelas tentang teknik Pomodoro pada video lainnya. Kemudian langkah ketiga yaitu buat kemajuan setiap hari dalam langkah-langkah kecil. Klasik sih, tapi ini sangat berguna. Mulailah pagi Anda dengan pertanyaan ini. Misalnya, apa satu hal yang saya berkomitmen gitu untuk selesai hari ini? Jadi ini akan memaksa Anda untuk memprioritaskan tugas Anda sehingga Anda hanya fokus pada satu. Manfaatnya adalah Anda mengerahkan semua energi Anda untuk menyelesaikan satu tugas atau pada satu waktu yang membuat pekerjaan Anda lebih mudah diatur. Terus bisa gunakan pengatur waktu untuk membagi hari Anda, atur timer peningkatan 30 atau 60 menit, atau gunakan teknik Pomodoro yang tadi nanti ya bisa saya jelaskan di video lain. Untuk sprint waktu yang lebih singkat, manfaatnya adalah jadi nanti otak Anda akan lebih fokus ketika bekerja dalam waktu yang lebih singkat, dan Anda cenderung tidak lelah dan kehilangan motivasi untuk melanjutkan. Terus sering-seringlah istirahat. Ketika Anda selesai dengan segmen pekerjaan, jauhlah dan lakukan sesuatu untuk mengembalikan energi.
berjalan-jalan sebentar, makan cemilan, mendengarkan musik, melakukan latihan mini untuk mendapatkan lebih banyak oksigen mengalir ke otak Anda, atau membaca beberapa halaman buku yang Anda miliki di meja. That's all. Lalu langkah keempat, ingatkan mengapa Anda mulai melakukan sesuatu. Tanyakan pada diri Anda, mengapa saya melakukan ini? Menemukan jawaban akan membantu Anda mengingat gambaran yang lebih besar, alih-alih merasa tersesat dalam tantangan yang Anda hadapi saat ini dari hari ke hari. Lalu ingat alasan awal untuk mulai melakukan sesuatu. Mungkin Anda ingin mempelajari keterampilan baru, atau Anda mulai meneliti topik yang Anda minati, atau bisa juga Anda sedang belajar untuk ujian agar dapat lulus dan mendapatkan pekerjaan. Atau Anda seorang wirausahawan yang menjajaki peluang bisnis. Ingat apa itu mengapa Anda begitu bersemangat tentang hal ini. Kemudian langkah 5 sekaligus misal menemukan jalan buntu. Jika benar-benar dirasa ingin menyerah, bacalah apa yang pernah ditulis oleh Seth Godin. Seth Godin ini mungkin motivator, saya kurang tahu juga. Jadi Seth Godin adalah seorang penulis Amerika, penulis Amerika dan mantan eksekutif bisnis.com. Anda dapat membaca karyanya di situs webnya. Dia memiliki pandangan yang unik tentang berhenti yang dia rangkum dalam sebuah buku kecil yang menyenangkan berjudul The Deep, a little book that teaches you when to quit and when to stick. Singkatnya, Godin berkata, berhenti tidak terlalu buruk, dan bahkan pemenang pun berhenti setiap saat. Namun mereka berhenti hal yang pada waktu yang tepat. Dalam membuat keputusan apakah akan berhenti atau tidak, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah rasa sakit ini sepadan dengan manfaat di ujung terowongan? Tidak apa-apa untuk berhenti. Apa yang salah bagi Anda dan terus melakukan apa yang benar? Punya nyali untuk melakukan sesuatu yang lain. Ya, begitulah pembahasan artikel menarik dari Quora yang saya temukan. Mungkin ini berguna bagi Anda yang sudah buntu dalam pikiran, menyerah. Mungkin nanti saya bagikan ini dokumennya di deskripsi jika memang ada yang mau. Ingatlah, menyerah itu bukan pilihan yang terbaik, tapi terkadang menyerah juga bukan hal yang salah. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan bahas tentang teknik Pomodoro untuk memanajemen waktu dengan baik. Terima kasih.